Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran tentang Santo Yohanes dari Salib. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai nyala cinta yang hidup. Kita sudah melihat 3 karya besar Santo Yohanes dari Salib, yaitu Mendaki Gunung Karmel dan Malam Gelap, yang merupakan komentar dari puisinya Malam Gelap, dan Mada Rohani, yang merupakan sebuah komentar dari puisinya Mada Rohani. Pada kesempatan ini kita akan melihat karya besar yang keempat dan juga yang terakhir dari Santo Yohanes dari Salib, yaitu Nyala Cinta yang Hidup, yang merupakan sebuah komentar dari puisinya Nyala Cinta yang Hidup. Saya akan mengawalinya dengan membacakan 4 bait atau stansa dari puisinya Nyala Cinta yang Hidup. Oh cinta yang bernyala, mesra hangus lukamu, di pusat lubuk jiwaku terdalam, kau tak gentarkan lagi. Sudi selesaikanlah sobek tudung jumpaan mesra ini. Oh api menghanguskan, oh luka amat nikmat, oh tangan halus, oh sentuhan lembut, hidup kekal rasanya, membayar hutang lunas, mati kau bunuh, tukar dengan hidup. Oh lampu yang berapi, diseri cahayanya, gua-gua rasa sedalam jurang, dulu gelap dan buta, memberi indah permai, kekasihnya terang dan kehangatan. Kau lembut penuh cinta, kau bangun di hatiku, diam-diam sendiri kau di situ, dan napasmu yang nikmat, baik dan penuh mulia, menyalakan cintaku amat mesra. Demikianlah 4 bait dari puisi Nyala Cinta yang Hidup Santo Yohanes dari Salib. Dan puisi ini termasuk salah satu karya yang sangat indah, ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib ketika ia sudah mencapai kematangan hidup rohaninya. Lebih daripada itu, ia menulisnya dalam kobaran api kasih Roh Kudus yang membakar hatinya. Puisi ini sesungguhnya ditulis untuk Dona Ana de Penalosa, seorang awam, tapi berasal dari kalangan bangsawan, sudah menjadi janda dan tinggal di istananya. Jadi sangat menarik bahwa puisi ini justru ditulis untuk seorang janda awam tinggal di istana yang berasal dari seorang bangsawan. Dan janda ini, awam ini, seorang yang sangat saleh dan sungguh peduli akan hidup rohaninya dan mempercayakan perjalanan rohaninya dalam bimbingan Santo Yohanes dari Salib. Seorang yang notabene bangsawan, tinggal di istana, mungkin juga tinggal dalam kemewahan istananya, tapi mempunyai kerinduan hidup rohani yang sungguh mendalam. Dan ia menyerahkan bimbingan pada seorang yang juga sungguh serius di dalam perjalanan hidup rohani, Santo Yohanes dari Salib. Janda saleh ini sungguh mengindahkan sesungguhnya apa yang dinasehati oleh Santo Yohanes dari Salib. Ia memiliki semangat kelepasan yang luar biasa sesuai dengan ajaran Santo Yohanes dari Salib.
namun ia juga tetap menghayati hidup sebagai seorang awam, tidak meninggalkan istananya. Tapi dari istana itulah ia menghayati hidup rohaninya secara mendalam. Atas permintaannya, puisi tersebut lalu diberi komentar. Isinya melukiskan keindahan persatuan cinta kasih yang begitu luhur dan mesra antara jiwa kita manusia dengan Allah. Dan Santo Yohanes dari Salib biasa memakai simbol nyala api. Dan simbol nyala api ini pertama-tama kita temukan dalam bukunya Malam Gelap, di mana nyala api itu membakar kayu basah, menghilangkan kelembapannya, menjadikannya hitam, tetapi kemudian pelan-pelan mengubahnya menjadi api. Suatu proses yang cukup lama dan juga mungkin menyakitkan, tapi akhirnya berubah menjadi api. Pada awalnya, saat nyala api itu membakar, ternyata memang sebagaimana saya katakan sungguh menyakitkan, tetapi kemudian memberikan rasa sukacita yang besar di dalam jiwa kita yang paling dalam. Lalu nyala api itu muncul lagi dalam buku Mada Rohani, stansa 39. Maksud nyala api itu adalah cinta kasih api Roh Kudus. Kendati membakar, tetapi tidak lagi menyakitinya, malahan memberikan kenikmatan dan penghiburan yang besar, karena menjadikannya berproses menjadi serupa dengan Allah sendiri. Nyala api itu menjadi semakin kuat dan tidak jarang berkobar-kobar, dan dari sinilah lahir puisi Nyala Cinta yang Hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana halnya Santo Yohanes dari Salib berasal dari Spanyol, tentu puisinya ini aslinya dalam bahasa Spanyol. Tiap bait atau stansa terdiri dari 6 baris dan memiliki ritmenya sendiri, sehingga dengan mudah dapat dinyanyikan dan dengan sendirinya mudah untuk dihafalkan. Santo Yohanes dari Salib sebelum memberikan komentar, dia terlebih dahulu mengutip seluruh puisi dan kemudian satu bait atau stansa kemudian menjelaskannya, memberikan komentarnya. Dibandingkan dengan Mada Rohani, komentar dalam puisi ini jauh lebih panjang, tetapi masih lebih pendek bila dibandingkan dengan Mendaki Gunung Karmel dan Malam Gelap. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat rangkuman atau isi dari puisi Santo Yohanes dari Salib, Nyala Cinta yang Hidup. Istilah persatuan yang mengubah seringkali digunakan oleh para penulis rohani untuk mengungkapkan perkawinan rohani. Persatuan yang mengubah seringkali digunakan oleh para penulis rohani untuk melukiskan pengalaman indah dalam status perkawinan rohani. Pengalaman tersebut diungkapkan oleh Santo Yohanes dari Salib tentu juga berdasarkan pengalamannya sendiri. Jiwa benar-benar dipersiapkan untuk perkembangan terakhir dan unggulan dari perkawinan rohani, dan yang dilukiskan secara mengagumkan dalam bukunya yang berjudul Nyala Cinta yang Hidup. Santo Yohanes dari Salib berkata dalam bait-bait yang sudah kami jelaskan dulu, yang tidak lain adalah Mada Rohani,
kami berbicara tentang tingkat kesempurnaan tertinggi yang dapat dicapai dalam hidup ini, yaitu keserupaan dengan Allah. Namun bait-bait ini membahas cinta yang lebih mutu dan kesempurnaannya di dalam keserupaan ini. Komentar dalam Nyala Cinta yang Hidup, prolog atau pembukaan paragraf 3. Untuk menjadikannya lebih eksplisit berkenaan dengan cinta yang lebih luhur dan lebih sempurna ini, Santo Yohanes dari Salib menggunakan sebuah perbandingan. Antara lain ia mengatakan dalam Nyala Cinta yang Hidup, prolog paragraf 3. Tetapi sejauh mengenai waktu dan praktek, cinta dapat menjadi lebih sempurna dan dapat menjadi lebih bernyala. Cinta itu dapat dibandingkan dengan api yang meresap ke dalam sepotong kayu, sehingga kayu itu berubah menjadi satu dengan api yang sudah menjadi api. Meskipun demikian, kayu itu akan makin membara, semakin panas, dan lama nyala api itu membakarnya. Kayu begitu menghilang dalam nyala api, sehingga menjadi berpijar-pijar dan bernyala-nyala. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, persatuan yang mengubah adalah persatuan yang sama dengan perkawinan rohani yang telah mencapai kedalaman maksimal yang mungkin dialami oleh kita manusia. Itulah batas tertinggi yang dicapai oleh seseorang dalam latihan cinta. Di luar itu hanya ada dalam kehidupan abadi. Tidak ada kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan aktivitas tertinggi cinta Allah di dalam jiwa. Itulah sebabnya Santo Yohanes dari Salib menggunakan bahasa gambaran atau simbol-simbol dalam puisinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 stansa atau 4 bait puisi Nyala Cinta yang Hidup. Kita akan melihatnya satu persatu. Stansa pertama. Oh cinta yang bernyala, mesra hangus lukamu, di pusat lubuk jiwaku terdalam, kau tak gentarkan lagi. Sudi selesaikanlah sobek tudung jumpaan mesra ini. Oh cinta yang bernyala, inilah roh mempelainya, Roh Kudus, yang kehadirannya dirasakan jiwa di dalam dirinya. Tidak hanya sebagai api yang menghanguskan dan mengubahnya menjadi cinta mesra, tetapi juga sebagai api yang membakar dan menyala-nyala di dalam dirinya. Setiap kali nyala ini berkobar, ia memandikan jiwa dalam kemuliaannya dan menyegarkannya dengan kehangatan hidup ilahi. Nyala Cinta yang Hidup, stansa pertama, paragraf 3. Ciri khas dari persatuan yang mengubah adalah sebuah aktivitas cinta yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus dalam jiwa. Kuasa roh yang mengubah, api yang membuat manusia jiwa kita ini berkobar-kobar, sukacita hidup di dalam Tuhan. Sungguh tidaklah mengejutkan ketika Santo Yohanes dari Salib mengatakan, dalam satu perbuatan cinta, jasa dan harganya lebih tinggi
daripada segala karya yang dilakukannya dalam seluruh hidupnya. Tanpa perubahan ini, betapa banyak pun dilakukannya. Ini mau menunjukkan kepada kita perbuatan cinta, ungkapan konkret dari perjumpaan manusia dengan Allah, keserupaan kita dengan Tuhan, pada akhirnya berbuahkan kasih yang semakin mendalam, kasih yang semakin berkobar-kobar dan semakin bermutu di dalam kehidupan ini. Demikian juga tidak mengherankan bahwa jiwa mengalami sebuah prarasa hidup kekal. Apa yang kelak kita alami sesudah kematian, sudah kita mulai nikmati selama kita masih hidup di dunia ini. Memang kesempurnaannya kelak setelah kematian kita. Nyala cinta yang hidup, stansa pertama, paragraf 46. Dan jiwa berharap untuk mati supaya berjumpa dengan satu-satunya kekasih dari muka ke muka. Orang yang sudah mendapatkan dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kedalaman hidup rohaninya yang mendalam, tidak ada kerinduan yang lain, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, satu-satunya kekasih dari muka ke muka. Dia memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan pukulan yang terakhir yang akan memotong hidupnya. Dia berkata, "Oh cinta yang bernyala, mesra hangus lukamu. Di pusat lubuk jiwaku terdalam, kau tak gentarkan lagi. Sudi selesaikanlah sobek tudung jumpaan mesra ini." Stansa kedua. Oh api menghanguskan, oh luka amat nikmat, oh tangan halus, oh sentuhan lembut. Hidup kekal rasanya membayar hutang lunas. Mati kau bunuh, tukar dengan hidup. Apa yang terjadi dengan jiwa yang terbakar oleh api cinta tidak lain adalah transformasi total dalam kemurnian Allah dan kehidupannya. Jiwa yang terbakar oleh api cinta tidak lain adalah transformasi total dalam kemurnian Allah dan kehidupannya. Untuk mengungkapkan hal ini, jiwa mengatakan bahwa karya Allah dalam dirinya bagaikan sebuah besi dalam api, yaitu sebuah luka bakar yang menembus kedalaman jiwanya untuk memurnikannya dan sekaligus melukainya dengan cinta. Menembus ke kedalaman jiwa untuk memurnikannya dan sekaligus juga melukainya dengan cinta. Santo Yohanes dari Salib dalam Nyala Cinta yang Hidup, stansa kedua, paragraf 7 mengatakan, untuk dapat memahami sedikit sifat luka yang disebutkan jiwa di sini, perlu kita ketahui hal berikut. Bila api yang biasa menghanguskan itu menyebabkan luka di tempat itu, kalau yang dihanguskan itu suatu luka yang tidak disebabkan api, luka itu pun menjadi luka bakar. Hal seperti itu terjadi pula bila cinta menghanguskan. Kalau jiwa kena api itu, maka hasilnya adalah luka cinta. Bahkan seandainya luka itu dahulu disebabkan oleh kesusahan dan dosa, kalau jiwa itu sehat, ia luka karena dihanguskan cinta. Apa yang sebelumnya adalah luka jenis lain, kini menjadi luka cinta. Dan ini hanya bisa terjadi kalau itu berasal
dari api Roh Kudus yang memurnikan jiwa ini. Dimurnikan dan dibakar oleh Roh Kudus, jiwa berdoa. O api menghanguskan, o luka amat nikmat, o tangan halus, o sentuhan lembut, hidup kekal rasanya, membayar hutang lunas, mati kau bunuh, tukar dengan hidup. Stansa ketiga. O lampu yang berapi, diseri cahayanya, gua-gua rasa sedalam jurang, dulu gelap dan buta, memberi indah permai, kekasihnya terang dan kehangatan. Lidah-lidah api yang berkobar-kobar dalam jiwanya, dalam status persatuan yang mengubah ini, mengaktifkan dan memurnikannya dalam sebuah bukan lagi cara manusiawi, melainkan cara ilahi. Bahkan lidah-lidah api itu memenuhi dirinya dengan kebijaksanaan ilahi, mencerahkannya tentang kesempurnaan Allah yang tanpa batas. Dalam buku Nyala Cinta yang Hidup, stansa ketiga paragraf 2, Yohanes dari Salib mengatakan, Allah itu semua kekuatannya dan seluruh keagungan sifat-sifatnya. Ia maha kuasa, bijaksana, dan baik, penuh belas kasihan, adil, perkasa, dan penuh cinta, beserta semua sifat lain yang tak terhingga dan yang tidak kita kenal. Itulah sebabnya, saudara-saudariku yang terkasih, jiwa menyebut lidah-lidah api ini api obor, di mana api obor ini membakar, dan olehnya dia melihat, merasakan Allah dari dalam, sebagaimana Allah melihatnya dan bersukacita atas dirinya sendiri. Stansa keempat. Kau lembut, penuh cinta, kau bangun di hatiku, diam-diam sendiri kau di situ, dan napasmu yang nikmat, baik dan penuh mulia, menyalakan cintaku amat mesra. Jiwa meskipun terbawa dalam nyala cinta, dalam ayunan yang penuh ini, tetap terserap dalam sebuah ketenangan dan damai yang absolut. Jiwa yang merasakan kuasa kehadiran Allah yang begitu mendalam, sampai pada perkawinan rohani, persatuan yang mengubah, terserap dalam ketenangan dan kedamaian yang mendalam, di mana dia menikmati Allahnya yang adalah mempelainya. Jiwa sungguh merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, dan seperti seorang kekasih tidur pada dadanya, merasakan kenyamanan, kedamaian yang sungguh luar biasa. Dalam buku Nyala Cinta yang Hidup, stansa keempat, paragraf 15, Santo Yohanes dari Salib mengatakan, betapa bahagialah jiwa yang senantiasa merasa Allah beristirahat dan tidur dalam hatinya. Betapa patutlah dia tinggal jauh dari segala sesuatu, lari dari kesibukan, dan hidup di dalam ketenangan yang besar. Jangan sampai mencemaskan dan mengusir kekasihnya yang ada di dalam hatinya, karena bergerak dan bergaduh meskipun sedikit saja.
Jiwa merasakan kuasa kehadiran Allah, merasa bahagia karena justru Allah beristirahat dan tidur dalam hatinya yang mendalam. Untuk menyenangkan kekasihnya, Allah secara spontan membangkitkan dalam jiwa dan menyatakan kepadanya secara baru. Kepada jiwa diperlihatkan kehidupan ilahi dan adanya, serta keselarasan setiap makhluk ciptaan di situ bersama dengan gerakannya di dalam Allah. Nyala cinta yang hidup, stanza 4, paragraf 6. Lalu juga dalam Nyala Cinta yang Hidup, stanza keempat, paragraf 17, Santo Yohanes dari Salim mengatakan, Allah sendiri menghembuskan Roh Kudus ke dalam jiwa, setaraf dengan pengertian dan pengenalan akan Allah. Ia menghantar jiwa masuk ke dalam Roh Kudus sedalam-dalamnya. Ia mengobarkan cinta yang bernyala-nyala di dalam jiwa dengan keindahan dan kelembutan ilahi, setingkat dengan apa yang ia lihat dalam Allah. Oleh karena itu, seraya menyapa Allah yang sudah membuka matanya tentang komunikasi cinta yang paling mendalam yang mungkin dialami di sini, di dunia ini, jiwa hanya bisa dapat menggagap. Kau lembut penuh cinta, kau bangun di hatiku, diam-diam sendiri kau di situ, dan napasmu yang nikmat, baik dan penuh mulia, menyalakan cintaku amat mesra. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, kita memiliki tujuan pada jalan tidak sama sekali terhadap dunia dan segala di dalam Allah. Berjalan karena cinta akan Yesus menuntun orang-orang yang setia, yang di dalam hidupnya bekerja dan melaksanakan segala sesuatu dalam doa dan karya mereka hanya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama mereka. Mereka mau meninggalkan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini dan hidup melulu hanya bagi Tuhan. Allah mengharapkan supaya jiwa-jiwa yang demikian menjadi semakin banyak. Bahkan Dia menghendaki agar semua jiwa mencapainya, karena Dia menjadi manusia bagi semua mereka dan mati bagi semua mereka di kayu salib. Secara sederhana, Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kasih-Nya yang luar biasa mendalam, untuk juga berjuang sungguh-sungguh di dalam kehidupan rohani kita, untuk sampai kepada puncak persatuan jiwa kita ini dengan Allah. Allah dengan kuasa rahmat-Nya, kuasa kehadiran-Nya, menunjukkan cintanya pada kita juga, sampai pada pengalaman persatuan yang mengubah kita dalam status sebuah perkawinan rohani. Dan kalau kita sudah sampai kepada situasi yang demikian, kita merasakan sungguh kuasa kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kehadirannya membawa sukacita, damai, dan cinta yang makin mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih, selanjutnya sebagai kesimpulan dari perjalanan kita bersama melihat karya-karya besar Santo Yohanes dari Salib, mendaki Gunung Karmel, malam gelap, mada rohani, dan terakhir ini Nyala Cinta yang Hidup. Dan bagaimana kita mengenal apa yang menjadi intisari sebuah pengantar ajaran Santo Yohanes dari Salib ini, saya mengundang kita semua untuk memandang Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria ini merupakan hasil karya agung Allah yang sungguh sangat istimewa. Bunda Maria yang penuh rahmat
dan dia telah menyerahkan dirinya, hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria juga merasakan karya agung Allah di dalam kehidupannya. Maria itu adalah harapan kemuliaan kita. Ciptaan yang sudah mewujudkan secara lebih sempurna dibandingkan dengan ciptaan lainnya, persatuannya dan transformasi total dalam Allah di sini di bumi ini adalah Maria, Bunda Yesus, Bunda kita semua. Inilah kebenaran yang tak dapat dipungkiri, sebagaimana dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib. Perawan termulia, Bunda Maria diangkat ke status tertinggi ini, persatuan oleh Allah sejak awal mula. Mendaki Gunung Karmel, buku 3, bab 2, paragraf 10. Dan kita tahu Bunda Maria yang adalah penuh rahmat itu dikandung tanpa noda dosa. Disiapkan untuk memiliki keistimewaan di dalam kehidupan, ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Rahimnya digunakan bagaimana untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Alasan untuk keagungan rohani yang tinggi ini adalah hak istimewa keibuan ilahinya. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki bahwa putranya menjadi saudara kita, dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Lukas bab 1 ayat 51. Dan menyiapkan baginya seorang ibu yang paling cantik, paling suci, paling pantas baginya. Dan itu terjadi karena kuasanya yang luar biasa. Dalam diri Maria, Allah sungguh menunjukkan semua kuasa pengudusannya. Sebuah kuasa yang tanpa batas dalam dirinya, tetapi yang dibatasi hanya oleh kenyataan bahwa Maria tetaplah ciptaan. Kenyataan memelihara tak bernoda dalam perkandungannya adalah sebuah tanda kehendak ilahi ini. Bahkan bila hak istimewa ini bukan satu-satunya dan bukan yang terbesar dari semua hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada Bunda Maria, tapi sesungguhnya perkandungan yang tanpa noda adalah sebuah kehendak ilahi di dalam kehidupan Bunda Maria. Kata-kata Maria yang merupakan orang yang paling rendah hati dari semua ciptaan. Dalam Magnificatnya, Bunda Maria mengatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Lukas bab 1 ayat 49. Dan ini semua mengungkapkan bahwa rahmat-rahmat persatuan dan transformasi dalam Allah. Inilah hal-hal besar yang merujuk pada Lukas bab 1 ayat 49 tersembunyi dalam jiwa Maria yang paling dalam. Selanjutnya, Maria adalah model kita. Bagaimanapun kita seharusnya, saudara-saudariku yang terkasih, tidak berpikir bahwa Maria hanya menerima tanpa memberi apapun. Walaupun dia dipenuhi dengan rahmat-rahmat yang istimewa, anugerah-anugerah besar seperti itu, dia membuatnya mungkin dan membantu karya Allah dalam dirinya dengan latihan terus-menerus semua keutamaan, secara khusus iman, harapan, dan kasih. Itulah sebabnya Maria menjadi model kita bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati.
karena Maria adalah murid Kristus yang unggul. Oleh karena bagaimana kita menjadi murid Kristus yang unggul, kita juga bisa belajar dari Bunda Maria. Di atas semuanya, iman yang dipraktekkan Maria selama seluruh hidupnya, sampai pada sebuah tingkat kepahlawanan, pada sebuah tingkat heroik di dalam penghayatan imannya. Misalnya ketika dia percaya pada kata-kata malaikat yang menyampaikan kepadanya seorang perawan, di mana sang penebus dunia dilahirkan daripadanya. Memang kita tahu pada peristiwa malaikat menyampaikan kabar ini kepada Bunda Maria. Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat lalu menyampaikan bahwa Roh Kuduslah yang melakukan semuanya dan dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Maria berserah diri dalam iman yang begitu luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selanjutnya juga Maria menunjukkan imannya dalam tingkat kepahlawanan heroik ketika dia melihat sang juru selamat lahir dan bertumbuh di sisinya. Maria percaya bahwa putranya adalah penciptanya. Lalu juga ketika Maria melihat dia, Yesus yang tersalib, yang ditinggalkan oleh semua dan dimakamkan. Namun Maria dalam hatinya percaya bahwa dia yang disalibkan dan dimakamkan ini akan bangkit dari kematian. Ini hanya bisa terjadi dalam diri seorang yang memiliki iman yang heroik, berani di dalam beriman. Dan sungguh sangat indah ketika ia berjumpa dengan sepupunya Elisabet. Saat ia mengunjunginya, Elisabet berkata, "Berbahagialah ia yang telah percaya." Injil Lukas bab 1 ayat 45. Selanjutnya Maria juga mempraktekkan cinta kasih juga secara heroik. Ia adalah pahlawan di dalam cinta kasih. Dengan cintanya kepada Allah, yang kepadanya ia menyerahkan seluruh dirinya, keperawanannya. Lukas bab 1 ayat 34. Dan kepada siapa ia telah menyesuaikan kehendaknya secara sempurna dari ia pada saat kabar gembira malaikat sampai pada kemartiran cinta yang disempurnakan di kaki salib Yesus. Mada Rohani, stansa 20, paragraf 10. Di sini mau menunjukkan kepada kita cinta Bunda Maria yang luar biasa, setia sampai di bawah kaki salib putranya. Dan dalam cintanya kepada sesama, menjadikan seluruh kehidupannya sebuah pelayanan yang sederhana dan tenang dari Yesus dan juga Yosef ketika mereka tinggal bersama sebagai satu keluarga di Nazaret. Kemudian ketika mengunjungi Elisabet saudaranya, Bunda Maria juga tinggal di sana selama 3 bulan sampai dengan saat kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan tentu juga bersama dengan para rasul, teristimewa dalam doa bersama menantikan kedatangan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Kemudian Maria adalah juga pengantara kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber dari semua keagungan Maria adalah keibuan ilahinya. Dalam pandangan keibuan inilah Allah menguduskannya, yaitu mempersatukan dan mentransformasikan ke dalam diri Allah sendiri, sampai pada tahap tertinggi yang mungkin dialami oleh seorang manusia. Kita tahu bahwa Maria
kemudian diangkat ke surga, lalu dimahkotai sebagai ratu di surga. Suatu ungkapan yang tertinggi dalam kehidupan Bunda Maria, baik selama hidupnya di dunia ini maupun setelah ia meninggalkan dunia ini. Cinta Allah baginya tidak berhenti di sini. Lebih dari itu, meminta persetujuannya pada peristiwa inkarnasi, peristiwa penjelmaan Sang Sabda. Dan setelah Maria memberikan persetujuannya, lihatlah aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas bab 1 ayat 38. Mulailah terlaksana rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sesungguhnya Allah sudah tahu sebelumnya bahwa yang paling sempurna dari semua ciptaan akan menjawab ya kepadanya dengan segenap hatinya. Namun terlepas dari semuanya ini, Allah menghendaki untuk membuat inkarnasi ini bergantung pada pilihan bebas dari Maria ini. Kita tahu ada ungkapan per Mariam ad Yesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Maria menjadi pengantara kita untuk juga membantu kita mengantar kita, doa-doa kita kepada Yesus putranya. Tapi juga ada ungkapan lain, per Mariam ad hominem, bahwa melalui Maria sampai juga kepada kita manusia. Cinta Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang begitu mendalam melalui peristiwa inkarnasi, melalui rahim Maria sampai kepada kita. Jawaban, ya Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan jawaban itu, fajar keselamatan, terang penebusan disampaikan kepada kita umat manusia. Per Mariam ad hominem. Karena Allah Tritunggal berlutut secara mistik di hadapan ciptaan ini untuk menyampaikan kepadanya realisasi misteri yang menyatukan manusia dengan Allah. Semua rahmat persatuan yang lain dan transformasi yang dialami manusia sampai kepada kita hanya melalui persetujuan dan campur tangan Maria. Kita di sini juga melihat bagaimana kerendahan hati Allah. Allah sesungguhnya karena kemahakuasaannya bisa melakukan segala-galanya, melakukan apa saja untuk keselamatan manusia. Tapi sungguh luar biasa, Allah juga menyertakan manusia, dalam hal ini Maria, untuk ambil bagian partisipasi dalam karya keselamatan yang begitu agung dan luhur bagi kita umat manusia. Itulah sebabnya Bunda Maria adalah pengantara segala rahmat. Artinya bagian yang wajib, jalan yang perlu, yang sudah diputuskan oleh Allah untuk sampai kepada kita. Dan apa yang diinginkannya untuk kita, untuk dipersatukan dengan dirinya. Sesungguhnya Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Yesus juga adalah satu-satunya pengantara kita. Maria ambil bagian dalam karya penyelamatan Yesus Kristus putranya, ambil bagian dalam kepengantaraan Yesus. Mengambil jalan ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk ke dalam rencana Allah. Kita memuliakan Allah karena transformasi kita dalam Yesus. Dan kita akan menikmatinya dalam kebahagiaan yang akan kita miliki tanpa akhir. Dan di mana kita akan bernyanyi dalam keabadian. Jadi kerinduan sukacita hidup persatuan dengan Allah. Kita sudah mulai alami di dunia ini, tapi kelak mencapai kesempurnaannya di dalam keabadian. Dan di dalam keabadian itulah kita boleh bernyanyi bersama pemazmur, Mazmur 16 ayat 11. Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah.
di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan karya besar Santo Yohanes dari Salib. Karya besar yang keempat dan yang terakhir, nyala cinta yang hidup. Dan kita juga melihat Bunda Maria sebagai model kita dalam mencapai kesempurnaan hidup, perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.